Bang! Tinju mereka saling bertabrakan dalam sekejap. Tiba-tiba, gelombang kekuatan yang kuat menyebar dari tempat tinju itu bertabrakan, menyebabkan air laut di sekitarnya melonjak hebat dan bergetar terus-menerus. Badai yang mengerikan berpusat pada kedua orang itu, menyebar liar ke segala arah. Gambaran yang syah tentang keruntuhan yang akan datang tidak muncul. Wu Chen, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, berdiri di tanah. Di tangan kanannya, dia cemerlang dan mempesona. Bagaimana dengan tinjuku? Melihat Hiu Yang, Wu Chen tersenyum tipis. Dia telah mempraktikkan formula tubuh emas abadi. Tubuhnya telah diperkuat ke tingkat yang sangat mengerikan, dan kekuatannya juga sangat kuat, jauh lebih dari orang biasa. Hiu Yang berkata, sekarang aku akui bahwa kekuatanmu lebih baik daripada singa kalajengking, tetapi kali ini kamu bertemu denganku, biarkan aku mengakhiri hidupmu. Kata-kata itu jatuh, napas besar, tiba-tiba keluar dari tubuh, napas ini, sangat besar, seperti ombak, tersapu, perkasa. 4 langit kutub bintang. Wu Chen terkejut karena kultivasi hiu yang lebih kuat daripada singa laut bernama kalajengking, yang pernah dibunuhnya sebelumnya. Ia telah mencapai langit keempat dari Xing Jijing. Selain itu, bakat bawaan dan darah super dari keluarga hiu putih membuat kekuatan hiu yang sangat mengerikan, yang sama sekali bukan eksistensi yang dapat dilawan oleh orang biasa. Nak, rasakan perlahan-lahan perasaan putus asa. Hiu yang mengepalkan tinjunya dan langsung melesat ke masa lalu. Dengan tinjunya yang kuat, ia melesat dengan ganas. Kekuatannya yang dahsyat meledak dalam sekejap. Ia menyapu terbuka, meniupnya, dan menyerang Wu Chen dengan ganas. Pembunuh naga. Menghadapi tinju Hiu Yang, Wu Chen tidak berani sedikit ceroboh. Ia berteriak keras, dan pisau pembunuh naga muncul secara otomatis di tangannya. Memegang pisau pembunuh naga, ia langsung menebasnya. Bang! Pedang Wu Chen sangat ganas. Ia langsung membelah air laut. Bilah yang indah melesat keluar secara langsung. Ia mengguncang tinju Hiu Yang dengan keras dan membentur. Kedua kekuatan itu bertabrakan. Kekuatan teror dan gelombang gila menyapu dari tengah. Titik. Tebasan Suanyuan. Wu Chen memegang pisau pembunuh naga dan membelahnya lagi. Itu adalah pisau yang mengerikan. Dia membawa momentum mendesak gunung untuk membelah gunung dan membunuh Hiu Yang. Hancurkan untukku. Hiu Yang meraung, memegang tinjunya dan meninjunya dengan keras. Tinjunya ganas dan kuat. Bang! Metode tebasan Suanyuan Wu Chen dikejutkan dan meledak oleh tinju. Itu berubah menjadi cahaya dan hujan di seluruh langit. Itu memancar dengan cepat dan berguling ke segala arah. Apa? Melihat metode pemotongan Suanyuannya diledakkan oleh sebuah tinju, Wu Chen merasa luar biasa dengan matanya yang terbuka lebar dan pupil matanya menyempit. Metode pemenggalan kepala Suanyuan, yang merupakan aksi yang sangat hegemonik, dapat memainkan kekuatan yang tak tertandingi dengan pisau pembunuh naganya, tetapi sekarang diledakkan oleh tinju langsung Hiu Yang, yang sungguh luar biasa. Hiu putih, ada 2 sikat. Wu Chen diam-diam kagum bahwa kekuatan hiu putih sangat bagus, yang sebanding dengan ras anak sungai Jiaolong, Yalong dan ras naga lainnya, dan layak menjadi penguasa Laut Cina Timur. Boom! Pada saat ini, Hiu Yang melangkah sedikit lebih berat, menggenggam tinjunya, dan langsung menyerbu. Sosoknya secepat kilat. Tidak bagus. Wajah Wu Chen berubah. Kecepatan Hiu Yang terlalu cepat. Dia tidak bereaksi. Pihak lain telah menyerangnya. Wu Chen memegang pisau jagal naga dan membelahnya dengan satu pukulan backhand. Kekuatan pisau jagal naga sangat kuat. Ia langsung bertabrakan dengan tinju pihak lain. Tiba-tiba, Wu Chen merasakan kekuatan yang dahsyat dan ekstrim datang dari pisau jagal naga, dan sosok itu langsung terguncang. Tinju Hiu yang sangat mendominasi dan kuat. Wu Chen mundur 10 kaki, yang cukup untuk menghentikan langkahnya. Baru saja, ia dipukul oleh Hiu Yang. Kidan darahnya melonjak dan bergolak, yang hampir mustahil untuk ditekan. Jie. Setelah tembakan yang bagus, Hiu Yang kuat dan tidak memaafkan orang. Di kakinya, ia dengan cepat menyerbu keluar dengan kecepatan tinggi. Namun, Wu Chen juga bukan orang biasa. Ia dengan cepat menstabilkan pikiran dan jiwanya. Formula Phoenix tubuhnya berjalan, menekan kidan darah yang melonjak di tubuhnya, dan kemudian mulai mengabdikan dirinya untuk melawan Hiu Yang. Perisai emas. Wu Chen minum banyak. Formula tubuh emas abadi mengalir di tubuhnya.
Energi emas meledak keluar darinya dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segera, perisai emas muncul. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Hiu Yang yang sudah bergegas mendekat. Ada juga tatapan tajam di matanya. Kemudian dia mengambil perisai emas di tangan kirinya dan pisau jagal naga di tangan kanannya, dan langsung bergegas untuk mengguncang Hiu Yang. Tidak ada rasa takut sama sekali. Bang! Sebuah pukulan penuh kekuatan absolut, saling memukul dengan keras. Tiba-tiba, sepotong cahaya keemasan dan energi yang dahsyat menyapu dari tengah dan bergegas ke segala arah. Ah! Ah! Dua suara tumpul tiba-tiba keluar, dan kemudian dua sosok bergegas keluar dari tengah, dan terguncang pada saat yang sama. Wu Chen terus mundur, dia tidak dapat menahan tubuhnya sama sekali. Dia terus memuntahkan darah dari mulutnya dan sangat menderita. Setelah sekian lama, dia mampu menstabilkan tubuhnya, tetapi dia merasakan ki dan darahnya melonjak dan mendidih. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan melihat dadanya, di mana bekas tinju, yang terlihat jelas, darah mengalir deras, keluar dari lukanya, seperti sungai yang telah menentukan tanggul, tidak bisa berhenti sama sekali. Sakit. Baru saja, kekuatan tinju ini terlalu kuat. Bahkan perisai emasnya hancur. Dia juga mendapat tinju. Lukanya dalam dan tulangnya terlihat. Seketika, Wu Chen mengalihkan kekuatannya dan rohnya yang kuat keluar dari tubuhnya, membungkus luka dan menyembuhkannya. Di sisi yang berlawanan, kondisi Hiu yang tidak sebagus Wu Chen. Ada juga bekas luka panjang di tubuhnya. Bekas luka ini, tentu saja, adalah mahakarya Wu Chen. Aliran darah mengalir keluar dari lukanya, dan tubuhnya diwarnai merah. Anak yang menyebalkan. Hiu yang menggigit giginya dengan keras. Tubuh hiu putih mereka sangat keras, jauh melampaui ras lain. Terutama saat kekuatan mereka mencapai levelnya, mereka sangat kuat. Bahkan Lingbao level bumi tidak dapat meninggalkan bekas luka di tubuhnya. Namun, sekarang, Wu Chen telah meninggalkan bekas luka seperti itu di tubuhnya dengan pisaunya, yang merupakan aib baginya. Anak sialan, aku harus membunuhmu. Hiu yang sangat marah. Tidak ada yang pernah menyakitinya seburuk ini. Dia membenci orang dari rumah sakit Beichen ini. Dia harus membunuhnya. Dengan raungan, kekuatan yang kuat meledak, dan kemudian tubuh hiu yang membesar. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi hiu putih besar. Hiu putih besar, makhluk paling ganas di laut, tidak memiliki apapun untuk dilawan. Ia sangat kuat dan dapat menghancurkan semua hal di dunia. Anak laki-laki, matilah untukku. Hiu yang sangat marah dan membunuh. Ia membuka mulutnya dan menggigit Wu Chen. Tidak bagus. Wajah Wu Chen berubah drastis. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia langsung menghindar. Kekuatan hiu putih besar itu begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Melihat pelarian Wu Chen, hiu yang tidak yakin kemana ia akan pergi. Ia segera berbalik dan bergegas keluar lagi. Ini adalah Laut Cina Timur, dunia orang-orang laut. Tidak ada apapun di laut yang berani bertarung dengan orang-orang hiu putih mereka. Pembunuh naga. Melihat hiu yang mengejarnya lagi, wajah Wu Chen berubah drastis. Kekuatan orang ini terlalu mengerikan untuk dihadapi. Dia memegang pisau pembunuh naga dan membelahnya lagi. Pedang pembunuh naga adalah harta karun tingkat bumi. Sangat keras. Bahkan orang hiu putih pun akan terluka. Baru saja, Wu Chen menggunakan pedang pembunuh naga untuk melukai Hiu Yang. Mulut Hiu Yang besar terbuka, memperlihatkan mulut yang besar. Di mulut besar ini, ada dua baris gigi tajam, yang masing-masing panjangnya 1 kaki, seperti belati tajam, yang dapat menggigit apa saja. Kong, pisau jagal naga mengenai gigi Hiu Yang, dan tiba-tiba terdengar suara tajam, yang sangat keras, seperti benturan besi emas. Gigi ini, sangat keras. Pisau pembunuh naga Wu Chen sangat tajam dan kuat. Namun, gigi Hiu Yang ini juga merupakan benda terkeras di seluruh tubuhnya. Ada momentum jarum ke gandum saat mereka saling bertarung. Raungan. Dengan suara gemuruh, tubuh besar Hiu Yang berayun di dalam air, berguling ke seluruh langit dan menyapu ke arah Wu Chen. Phoenix. Kekuatan batin Wu Chen mengalir. Api yang mengerikan keluar darinya. Tiba-tiba, api itu menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat seluruh tubuhnya menjadi manusia api. Menjalankan formula Phoenix, api yang mengerikan itu, berguling dan berguling, berguling dan berguling, membentuk batas api, membungkus tubuhnya, api yang bergejolak,
membakar terus-menerus, menguapkan air laut di sekitarnya, dan mengubahnya menjadi uap air. Gelombang besar menyebar ke seluruh dunia dan menyapu ke arah Wu Chen. Namun, api di sekitar Wu Chen terus menyala, mengakibatkan batas api, yang membuat air di sekitarnya menguap seketika dan tidak dapat menyebabkan setengah dari kerusakan padanya. Raungan. Namun, saat ini, raungan besar terdengar dari sisinya. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan terkejut. Dia melihat mulut berdarah dan menggigitnya ke arahnya. Itu sangat kuat. Mundur. Hati Wu Chen terkejut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Dalam sekejap, dia ingin menghindar. Sayangnya kecepatannya masih lambat. Tanpa menunggu dia menghindar, dia digigit dengan mulut besar. Ah! Wu Chen berteriak, dan ditelan oleh panci berdarah ini. Wu Chen. Ketika Xia Yulan melihat bahwa Wu Chen telah ditelan oleh Yu Yang, wajahnya berubah drastis. Wu Chen adalah murid sejati termuda di sekolah mereka. Dia sangat berbakat dan berkualifikasi tinggi, yang menarik perhatian manajemen senior sekolah. Namun, tidak ada yang bisa terjadi. Dua kata yang tidak diucapkan, adalah segera meninggalkan lawan, berlari keluar, ingin menyelamatkan Wu Chen. Apakah kau ingin menyelamatkan anak itu? Dia pasti telah dicerna oleh Yu Yang. Xia Yulan ingin keluar, tetapi lawannya tidak setuju, karena dia juga hiu putih. Di dunia ini, tidak ada yang berani menentang keinginan hiu putih mereka. Tidak peduli siapa yang berani menentang, hanya ada satu jalan keluar. Yaitu kematian. Tidak mungkin. Xia Yulan menyangkal. Wu Chen sangat jelas. Ketika Tian Xuan berada di Tanah Suci, dia pernah berada dalam dilema dan disandera oleh Xuan Mo, sang iblis. Pada saat itu, mereka semua akan berpikir bahwa dia ditakdirkan untuk mati. Akibatnya, dia kembali dengan selamat sebulan kemudian. Dia juga membuat kemajuan besar dalam kultivasi dan meningkatkan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang tidak dimiliki oleh mereka. Ah! Pada saat ini, tiba-tiba, dia mendengar teriakan, dan Xia Yulan terkejut. Dia buru-buru melihat ke masa lalu, hanya untuk melihat hiu yang tiba-tiba menjerit, tubuhnya yang besar terus berayun, seperti ada sesuatu yang menghantam tubuhnya. Melihat ini, Xia Yulan awalnya tertegun, segera bereaksi untuk datang, batu besar di hatinya, diam-diam jatuh. Wu Chen, aku tahu kamu tidak akan mati semudah itu. Memang benar bahwa Wu Chen bertanggung jawab atas perubahan Hiu Yang. Dia bukan manusia, jadi dia tidak akan membiarkan Hiu Yang menelannya. Pada saat ini, Wu Chen berada di mulut Hiu Yang. Dia menggunakan pisau pembunuh naga untuk memegang tulang rahang atas Hiu Yang, sehingga mulutnya tidak bisa ditutup. Kalau tidak, dia akan digigit dan ditelan oleh Hiu Yang. Anak sialan, aku harus membunuhmu. Hiu Yang tidak pernah semarah ini. Dia adalah jenius tak tertandingi dari keluarga hiu putih. Dia telah menembus level kelima saat dia masih muda, dan telah menjadi kekuatan bintang. Sekarang, dia bahkan tidak bisa berurusan dengan seorang anak di halaman Beichen. Baginya, Jen hanyalah aib. Tepat saat itu, terdengar suara yang jelas, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Kemudian, Wu Chen merasakan ada cairan yang mengalir di pisau jagal naga dan menetes padanya. Dia mendongak dan pupil matanya mengecil. Ternyata mulut hiu yang tertusuk oleh pisau jagal naga. Ah! Hiu yang menjerit, mulutnya ditusuk lubang, rasa sakit yang hebat, masuk ke otak, sehingga dia sangat tidak nyaman, tidak tahan. Pada saat itu, hiu yang terus menggulung tubuhnya di laut, untuk mengurangi rasa sakit yang hebat. Namun, semakin dia berguling, semakin dalam pisau pembunuh naga menembus, dan semakin banyak darah mengalir, semakin sakit dia. Nak, kamu benar-benar sial. Hiu yang sangat marah dan membenci Wu Chen sampai batas tertentu. Orang-orang hiu putih mereka, terlepas dari kekuatan fisik atau kekuatan mereka, semuanya tinggal di puncak Laut Cina Timur. Bahkan di seluruh benua Tianwu, mereka tidak ada bandingannya. Sekarang, tubuh kuat yang dia pikir dia banggakan telah ditusuk lubang oleh Wu Chen. Aku tidak tahan. Aduh! Hiu yang membuka mulutnya dan menghisap, aliran udara yang kuat keluar, menggulung air laut di sekitarnya, dan bergegas ke mulutnya untuk membawa Wu Chen dari mulutnya ke perutnya. Selama Wu Chen memasuki perutnya, dia akan segera dicerna oleh tubuhnya, yang tidak diragukan lagi. Ini air laut. Kenapa orang ini menelan begitu banyak air?
Di dalam mulutnya, Wu Chen berusaha keras untuk bertahan, tiba-tiba, sekelompok besar air laut, yang melonjak ke sisinya, bergegas mendekat, seperti Tianhe yang runtuh, tak terbendung. Yah, orang ini akan menyerbuku ke dalam. Wu Chen sangat bijaksana sehingga dia dapat melihat ide Hiu Yang sekilas. Begitu dia menyerbu masuk, itu akan menjadi takdir kematian yang menunggunya. Jadi, apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan orang ini menyerbunya ke perutnya. Phoenix. Wu Chen segera menyalakan api Yujue. Api yang ganas keluar darinya. Kekuatan api yang kuat menyapu seluruh tubuhnya dalam sekejap, membuatnya menjadi manusia api. Api ini bukan api biasa. Ini menggabungkan kekuatan teratai neraka-neraka. Bahkan di dalam air, ia masih menyala tanpa pengaruh apapun. Api yang melonjak, letusan terus-menerus, dan kekuatan besar membuat air laut di sekitarnya meleleh menjadi uap air sebelum mengalir masuk, yang tidak dapat berdampak apapun pada tubuh Wu Chen. Api apa ini? Melihat api yang sangat kuat yang berkobar di tubuh Wu Chen, Hiu yang merasa bingung. Masuk akal untuk mengatakan bahwa air dapat mematikan api. Di bawah pengaruh air laut yang begitu ganas, api Wu Chen seharusnya tidak berfungsi, tetapi kenyataannya tidak. Sebaliknya, api itu ada di tubuh Wu Chen. Sebaliknya, api itu telah menahan air laut. Wah, aku bisa melihat berapa lama api di tubuhmu bisa bertahan. Hiu yang membuka mulutnya lagi dan menghirup air laut. Air laut yang bergelombang mengalir masuk dari mulutnya dan diserap ke dalam mulutnya. Dia ingin melihat berapa lama api di tubuh Wu Chen dapat bertahan. Air menaklukkan api, yang merupakan hukum umum di alam. Meskipun saya tidak tahu mengapa, api di tubuh Wu Chen dapat mengendalikan air laut pada gilirannya, tetapi Wu Chen adalah manusia, dan kekuatan yang dimilikinya tidak dapat mendorong api tanpa batas. Dia sekarang berada di air laut, dan air laut di Laut Cina Timur, yang tidak ada habisnya, berubah dari satu ke yang lain, menunggu kekuatan roh Wu Chen habis dan apinya padam. Pada saat itu, belum terlambat baginya untuk perlahan-lahan membersihkan anak ini. Tidak, itu terlalu pasif. Kita harus menemukan cara. Dikelilingi oleh air laut, meskipun Wu Chen memiliki kekuatan api untuk menjaganya, sehingga ia tidak dapat terhanyut oleh air laut untuk sementara, namun, ini terlalu pasif, bukan gayanya, kita harus menemukan cara untuk mengubah pasif menjadi aktif. Mendongak, Wu Chen melihat lubang darah di kepalanya, dan tiba-tiba mendapat ide. Lubang darah itu adalah luka yang ditinggalkan oleh Hiu yang baru saja meremas mulutnya dengan keras untuk menghancurkannya, tetapi terluka oleh pisau pembunuh naganya. Mungkin, ia dapat menggunakan lubang darah ini sebagai artikel untuk benar-benar menghancurkan situasi pasif ini. Dengan kekuatan yang cukup dan kekuatan spiritual yang besar, pedang pembunuh naga terus-menerus mengalir ke pedang. Pedang itu bersinar dan menyilaukan. Hancurkan untukku. Tuangkan kekuatan ke dalam pisau jagal naga, dan pisau jagal naga itu tiba-tiba meletus. Roh pedang yang ganas keluar dalam sekejap. Kekuatan kekerasan bergegas ke lubang darah Hiu Yang. Ah! Hiu Yang menjerit, dan tubuhnya hampir hancur. Ki pedang yang mengerikan dilepaskan dari pisau pembunuh naga dan dituangkan ke lukanya, yang membuat luka di tubuhnya memburuk dengan tajam. Rasa sakitnya bahkan lebih buruk, yang tidak dapat dia tahan. Pada saat yang sama, tubuh Hiu yang terus berguling, dan mulutnya terus-menerus mengeluarkan jeritan melengking, rasa sakit yang hebat, jantungnya terbelah. Bocah yang penuh kebencian, Hiu yang sangat marah. Tidak ada yang berani mengaduk di mulutnya. Wu Chen adalah yang pertama. Niat membunuh di dalam hatinya tiba-tiba meningkat. Hari ini, tidak peduli berapa banyak yang dia bayar, dia akan mengupas kulit dan mencabik-cabik tulang bocah ini, untuk melampiaskan kebenciannya. Yang Sa, ada apa denganmu? Perubahan Yang Sa yang tiba-tiba membuat semua orang White Shark di lapangan bingung. Bukankah dia murid asli Bei Chen Hall yang sedang dalam situasi yang hebat? Dengan kekuatan Yang Sa, seharusnya mudah untuk menangkapnya tanpa usaha apapun. Namun, sejak awal, mereka melihat Yang Sa berguling-guling dan menjerit tanpa henti, yang sangat menyakitkan. Yang Sa tidak berbicara. Mulutnya sangat sakit sehingga rasanya seperti membuang-buang energi untuk mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan bernapas pun sangat sulit. Seluruh pikirannya sekarang tertuju pada Wu Chen. Dia harus mencoba mencabut paku itu secepat mungkin. Jika tidak,
rasa sakitnya tidak akan pernah berhenti. Apakah kamu tidak akan menyerah? Wu Chen juga kejam sekarang. Karena orang ini harus membunuhnya, dia bersikap sopan. Biarkan orang ini melihat metodenya. Hancurkan untukku. Wu Chen mengalirkan kekuatan dan semangatnya yang kuat ke dalam pedang pembunuh naga. Cahaya pada pedang pembunuh naga mekar. Pedang Qi yang indah mengalir keluar secara langsung, dan bergegas keluar menuju lubang darah lagi. Ah! Hiu yang menjerit, menderita sakit parah dan merobek jantung serta paru-parunya. Ia merasa mulutnya telah tertusuk. Di mulutnya, aliran darah keluar dari luka-lukanya dan mengalir turun seperti air pasang, yang tidak dapat dihentikan sama sekali. Rasa sakit yang hebat, terus menyebar, membuat hiu yang tidak tahan lagi, tubuhnya terus berputar-putar di dalam air, ingin meredakan rasa sakitnya. Sangat keras. Di mulut Hiu Yang, Wu Chen memukul tubuh Hiu Yang beberapa kali berturut-turut, mencoba menusuknya. Namun, tubuh orang ini, yang terbuat dari sesuatu yang tidak diketahui, seperti besi padat. Dia telah melakukan beberapa tembakan berturut-turut, tetapi tidak dapat dihancurkan sepenuhnya. Jika aku tidak percaya, aku tidak dapat menghancurkanmu. Wu Chen tidak percaya kejahatan itu. Karena orang ini telah jatuh ke tangannya, tidak ada harapan. Dia harus menghancurkan tubuh orang ini. Dengan raungan keras, kekuatannya dipindahkan sepenuhnya dan metode pemotongan Suanyuan dioperasikan. Pedang Qi yang kuat langsung keluar menuju lubang darah. Pedang pembunuh naga Wu Chen terbuat dari besi Suanjing. Itu tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat menghancurkan apapun. Itu jauh lebih kuat daripada Lingbao tingkat rendah biasa. Dalam upayanya yang tak henti-hentinya, akhirnya, sebuah lubang darah muncul di mulut Hiu Yang dan tertusuk. Ah! Hiu Yang menjerit melengking, tubuhnya tertusuk, dan napasnya langsung tersengal-sengal. Tubuhnya lemas dan sekarat. Apa? Banyak orang terkejut melihat semua ini, dan mata mereka penuh ketidakpercayaan. Hiu Yang adalah anggota keluarga Hiu Putih. Tubuhnya sangat keras, dan hampir tidak ada yang bisa menghancurkannya. Terlebih lagi, tempat di mana ia hancur adalah tempat yang paling keras di tubuhnya. Bahkan jika itu adalah Lingbao tingkat rendah, itu tidak dapat dihancurkan. Sekarang, Wu Chen telah membuat lubang darah langsung dari mulutnya dan menusuknya. Bagaimana ini tidak menyebabkan kejutan? Menang. Melihat tubuh Hiu yang akhirnya runtuh, Xia Yulan dan yang lainnya terkejut dan senang. Bagaimana mereka tidak membayangkan bahwa Wu Chen bisa menang? Kita perlu tahu bahwa lawannya adalah hiu putih terkuat di Laut Cina Timur. Hancurkan untukku. Sambil memegang pedang pembunuh naga, Wu Chen membelahnya. Ki pedang yang kuat melesat keluar dalam sekejap, menghantam masa lalu menuju tempat yang hancur. Kekuatannya sangat dahsyat dan melonjak. Ledakan. Mulut hiu yang hancur oleh pisau langsung. Dia akhirnya tidak bisa bertahan dan jatuh sepenuhnya. Terkejut dengan semua ini, mata semua orang tiba-tiba terbuka lebar, dan mereka menatap Wu Chen seolah-olah mereka telah melihat monster. Sebelum itu, Wu Chen pernah membunuh salah satu putra inti dari keluarga Singa Laut, Singa Kalajengking, 3 orang kuat di Xingjijing, menunjukkan kekuatan Superman. Sekarang, dia bahkan lebih menakutkan. Bahkan hiu yang dikalahkan di tangannya. Anda harus tahu bahwa hiu yang bukanlah orang biasa. Dia adalah anggota keluarga hiu putih, yang merupakan supremasi Laut Cina Timur. Kekuatannya sangat mengerikan. Di Laut Cina Timur, hampir tidak ada yang berani bertarung dengan mereka, apalagi membunuh mereka. Namun, Wu Chen melakukannya sekarang, membunuh salah satu anak inti hiu putih dalam satu gerakan. Hahaha, Wu Chen, bagus sekali. Xia Yulan dan yang lainnya sangat senang karena Wu Chen dapat mengalahkan Hiu Yang, yang sama sekali tidak mereka duga. Hiu Yang adalah salah satu dari 4 kekuatan besar di dunia Xingji, dan berasal dari keluarga hiu putih. Kekuatannya sangat kuat, tetapi sekarang telah dikalahkan oleh Wu Chen. Namun, orang-orang hiu putih itu muram. Wu Chen hanyalah murid sejati dari halaman Bei Chen. Dia berani membunuh anak-anak inti dari keluarga hiu putih. Dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dia harus dibunuh untuk membalas dendam atas Hiu Yang. Setelah membunuh Hiu Yang dengan satu gerakan, Wu Chen juga keluar dari mulutnya dan melayang di dalam air. Dia terengah-engah. Pertarungan sengit tadi menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Untungnya, dia akhirnya memenangkan pertarungan dan berhasil membunuh Hiu Yang.
Pada saat ini, Wu Chen mengalihkan perhatiannya ke cincin penyimpanan Hiu Yang. Hiu Yang adalah anak inti dari keluarga Hiu Putih. Pasti ada banyak harta di dalam dirinya, jadi tentu saja dia tidak akan melewatkannya. Dia meraih cincin penyimpanan itu dan melemparkannya ke dalam cincin penyimpanannya tanpa melihatnya. Kali ini, dia datang ke sini untuk berpartisipasi dalam pasar laut dan membeli bahan-bahan yang dibutuhkan untuk formula tubuh emas abadi tingkat kelima. Bahan-bahan itu sangat berharga. Dilihat dari jumlah koin di tubuhnya, mustahil untuk membeli semua barang itu. Oleh karena itu, dia harus merebut cincin penyimpanan itu dan mengumpulkan beberapa koin untuk hari hujan. Dia menerima cincin penyimpanan Hiu Yang. Untuk cincin penyimpanan singa kalajengking, dia juga tidak akan melepaskannya. Dia meraih cincin itu dengan hisapan yang kuat. Wu Chen mendongak dan melihat sekeliling. Pembunuhan terus berlanjut dan korban terus bertambah. Baik pihak Haizu maupun pihak Tanah Suci Xiandao mengalami kerugian besar. Ketika kekuatan mencapai level mereka, mereka semua adalah tokoh inti dari semua kekuatan utama. Bahkan jika salah satu dari mereka terluka, itu adalah kerugian besar. Sekarang banyak orang telah terbunuh dan terluka, yang sangat serius. Wu Chen, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Xia Yulan datang dan bertanya dengan khawatir. Wu Chen menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, jangan khawatir. Tatapan mata Xia Yulan masih tajam, dan ki serta darah yang melonjak perlahan-lahan mulai tenang. Dia tidak terlihat seperti orang yang terluka parah. Dia sedikit lega. Wu Chen, ada beberapa tanda unik pada cincin penyimpanan ini. Kamu harus berhati-hati. Hiu putih atau singa laut dapat melacak posisimu melalui tanda-tanda khusus ini. Oleh karena itu, ribuan orang harus berhati-hati. Jangan sampai mereka menatapmu karena mereka rakus akan harta karun. Di masa depan, mereka akan menyesalinya. Xia Yulan mengingatkan dengan tenang. Wu Chen terkejut. Melihat Xia Yulan, dia berkata, kakak senior Yulan, apakah kamu serius? Xia Yulan mengangguk dan berkata, cincin penyimpanan di halaman Beichen kami juga memiliki merek khusus. Begitu kami menemukan bahwa orang-orang ini mati di luar, orang-orang dari klan akan segera mengetahuinya. Pada saat itu, mereka dapat menemukan pembunuh yang membunuh kami melalui tanda merek khusus ini, dan kemudian menyingkirkan pihak lain untuk membalaskan dendam murid-murid mereka yang sebenarnya. Wu Chen menghirup udara dingin. Kali ini, itu bukan peringatan Xia Yulan. Dia mungkin telah membuat kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Jika yang kuat dari Hiu Putih dan Singa Laut, terlepas dari moralitas, mengirim yang kuat dari Hua Long atau legenda untuk membalas dendam, maka bahkan jika dia memiliki bakat dan kemampuan yang kuat, dia tidak dapat mengalahkan yang kuat di level ini. Ini bukan masalah bakat, tetapi kesenjangan kekuatan dasar, yang tidak mudah untuk diatasi, jadi lebih sulit untuk melawan langit. Sepertinya kita harus lebih berhati-hati di masa depan. Wu Chen memiliki cincin penyimpanan di tubuhnya. Selain itu, untuk memberinya hadiah karena telah menerobos Xingji, dia menjadi murid sejati. Kali ini, cincin penyimpanan yang diberikan oleh rumah sakit Beichen memiliki ruang penyimpanan yang besar, yang merupakan 1000 kali lipat dari cincin penyimpanan aslinya. Oleh karena itu, cincin penyimpanan itu tidak berguna baginya. Jika dia menyerah, dia akan menyerah. Itu bukan masalah besar. Dengan gerakan hati, Wu Chen segera menghapus tanda jiwa yang dibuat oleh Hiu Yang dan Singa Kalajengking di cincin penyimpanan, menuangkan isinya, dan kemudian membuang 2 cincin penyimpanan. Tidak apa-apa untuk memiliki cincin penyimpanan, tetapi harta di dalamnya pasti dibutuhkan olehnya, belum lagi koin kristal. Itu hanya Lingbao. Itu sangat berguna baginya. Jangan lupa bahwa dia memiliki orang serakah yang tidak bisa serakah lagi. Tidak tahu berapa banyak Lingbao yang telah dia telan, sehingga dia dapat dipromosikan ke peringkat Lingbao. Jika ingin naik pangkat lagi, Anda bisa menjadi peringkat harta karun roh menengah atau harta karun roh tingkat atas. Saya tidak tahu berapa banyak harta karun roh yang harus ditelan sebelum saya berhasil naik pangkat. Memikirkan dao pembantai naga, Wu Chen tidak bisa menyembunyikannya. Itu membuat pusing. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa kepada orang itu. Benar sekali, jangan sampai Anda kehilangan nyawa karena keserakahan. Jika itu masalahnya, itu tidak akan membuahkan hasil. Melihat Wu Chen telah membuang cincin penyimpanan, Xia Yulan mengangguk.
Secara umum, ketika mereka membunuh lawan, mereka tidak akan memilih untuk merampok cincin penyimpanan, hanya demi asuransi. Jika mereka ditemukan oleh pihak lawan yang kuat dan diusir, maka mereka tidak bisa makan untuk pergi. Wu Chen mengangkat bahu, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah itu, Xia Yulan menambahkan, tentu saja, jika Anda perlu berhenti mengkhawatirkannya, Anda tidak perlu mengkhawatirkannya. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Jika ada kebutuhan untuk berhenti, apakah Anda perlu memikirkannya begitu banyak? Cincin Sumi, yang merupakan tempat penyimpanan yang lebih tinggi daripada cincin penyimpanan, dapat menampung barang apapun dengan sempurna. Setelah barang tersebut dimasukkan ke dalam cincin Sumi, kecuali pemiliknya meninggal, tidak ada yang dapat membuka. Cincin Sumi tidak dapat mengambil harta karun di dalamnya, dan tidak dapat merasakan keberadaan sesuatu, karena cincin Sumi dapat menutupi tubuh harta karun. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, napas di udara tidak dapat dirasakan. Tentu saja, perbedaan terbesar antara cincin Sumi dan cincin penyimpanan biasa bukanlah yang disebutkan di atas, tetapi makhluk hidup dapat disimpan di cincin Sumi, seperti orang yang hidup, seperti monster yang hidup, yang masih dapat bertahan hidup ketika dimasukkan ke dalam cincin Sumi. Inilah yang tidak dapat dilakukan cincin penyimpanan. Ketika berbicara tentang cincin Sumi, Wu Chen tidak dapat tidak memikirkannya di kehidupan sebelumnya. Apa yang dia bawa di kehidupan sebelumnya adalah cincin Sumi, dia hampir mengembangkan cincin Sumi miliknya menjadi rumah harta karun bahan obat-obatan, tempat ia menanam sejumlah besar bahan obat langka. Sekarang, tidak ada orang lain di sana. Saya tidak tahu apakah cincin Sumi masih ada di sana. Cincin itu telah hancur. Haha, di sini benar-benar ramai. Tiba-tiba, terdengar tawa aneh, dan orang-orang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Mereka melihat puluhan orang muncul 10 kaki jauhnya dari mereka. Mereka tidak tahu kapan mereka datang. Bajak laut. Seperti Laut Yunlai, bajak laut juga aktif di Laut Cina Timur. Semua jenis bajak laut merajalela. Namun, bajak laut ini jauh lebih kuat daripada yang ada di Laut Yunlai. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Di antara mereka, beberapa bajak laut bahkan dapat disebut orang laut yang kuat dan tanah suci negeri dongeng. Komposisi bajak laut ini cukup kompleks. Beberapa dari mereka adalah penduduk asli Laut Cina Timur, beberapa penjahat dari seluruh dunia, dan beberapa pengkhianat dari sekte super. Mereka berkumpul di Laut Cina Timur, menempati di sini, berkembang dan tumbuh. Dan menjadi hegemon di Laut Cina Timur. Bahkan banyak sekte super dan pasukan laut harus takut pada 3 bagian. Apakah ini bajak laut Laut Cina Timur? Wu Chen menatap orang-orang ini. Napas mereka sangat kuat. Dibandingkan dengan mereka, mereka tidak lebih buruk. Orang-orang ini, pada dasarnya, adalah keturunan pengkhianat yang melarikan diri dari sekte super kita. Seperti kita, mereka berlatih kungfu kita, tetapi hanya melawan kita. Xia Yulan menjelaskan. Oh, Wu Chen mengerutkan kening, yang cukup menarik. Melihat kedatangan orang-orang ini, wajah semua orang tenggelam dan pertempuran berhenti. Haha, mengapa kamu tidak bertarung? Silakan saja, sama seperti kami tidak ada. Kami hanya penonton. Silakan saja, kami berjanji tidak akan mengganggumu. Seorang pemuda dengan wajah pucat berkata dengan senyum aneh. Mereka bukan orang bodoh. Mereka adalah orang-orang yang disebut tidak pandai datang dan orang baik yang tidak pandai datang. Mereka sangat jelas tentang apa yang ingin mereka capai. Mata pemuda itu menyapu Wu Chen dan orang lain satu persatu, dan akhirnya jatuh pada Zhuge Zengyi. Siapa aku? Bukankah ini murid senior? Bagaimana aku bisa datang ke Donghai? Ini bukan tempat yang nyaman bagimu. Tubuhmu yang rapuh tidak akan sanggup menanggungnya. Suara aneh itu keluar dari mulutnya. Suara itu membuat orang-orang merasa dingin di punggung mereka, seperti suara yang berasal dari neraka. Pria ini sepertinya sedang mengadakan festival dengan Taiyimen. Wu Chen menatap pria itu. Raut wajah pria itu sedikit tidak normal. Menurut tingkat medisnya, dia seharusnya memiliki pernapasan internal yang tidak stabil. Namun, dari pria itu, yang dia rasakan adalah kekuatan yang melonjak dan penuh, dan tidak ada penampilan yang dangkal dan tidak stabil.
Jika tebakannya benar, kemungkinan besar orang ini telah mempraktikkan beberapa keterampilan khusus yang mengarah ke sini. Di satu sisi, Xia Yulan berkata dengan suara yang dalam, nama pria ini adalah Kou Feng. Kakeknya dulunya adalah seorang tetua sekte Tai, tetapi dia ditemukan telah mempraktikkan keterampilan terlarang. Sekte Tai menghapus prestasinya, mengusirnya dari sekte Tai, dan kemudian dia mengembara ke Laut Timur, menjadi bajak laut. Ternyata Wu Chen tiba-tiba menyadari bahwa tidak heran dia mendengarkan nada bicara pria ini, seperti dia memiliki perseteruan dengan Tai. Kemudian, Xia Yulan menambahkan, berbicara tentang pria itu juga sebuah legenda, karena setelah dia dihapuskan, dia segera memulihkan kultivasinya berdasarkan serangkaian keterampilan terlarang, dan lebih kuat dari sebelumnya. Dia mendirikan kelompok bajak laut keluarga Kou, dan menduduki Pulau Yunlan, yang merupakan daerah pangkalan Pulau Yunlan. Itu berkembang pesat dan menjadi legenda kelompok bajak laut terkenal di Laut Cina Timur. Petik 2.